Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesa Dwi Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi penelitian dari Rizky Fitri Hadi. Di sini Rizky menggunakan metode mengenai Expo Paksto, yaitu eksperimen dari Universitas Negeri Yogyakarta. Yang pertama yaitu keterampilan menulis. Pengertian menulis, pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Hanya saja, tingkatan kemampuannya yang berbeda. Dan setiap orang memiliki kepasipan berkomunikasi yang berbeda pula. Ada yang pasi melalui cara berbicaranya, ada pula yang pasi dalam menulis. Menulis merupakan kegiatan menuangkan pikiran dan ide-ide melalui tulisan dan tujuan tertentu. Menurut Tarigan, tahun 2008, halaman 3, menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. Menulis merupakan satu kegiatan yang diperlukan di era modern. Seperti ini, keterampilan menulis bisa dikatakan sebagai satu ciri dari orang-orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Morses dalam Tarigan 2008 halaman 4 mengatakan, menulis dipergunakan melaporkan atau memberitahukan dan memengaruhi, dan maksud serta tujuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya dan mengutamakan dengan jelas. Kejelasan ini bergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan struktur kalimat. Menulis merupakan kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan bahasa tulis. Kerap mengatakan bahwa menulis adalah mendapatkan simbol-simbol grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dimengerti oleh seseorang, kemudian dapat dibaca oleh orang lain yang memahami bahasa beserta simbol-simbol grafisnya. Yang kedua yaitu eksposisi. Pengertian eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan atau retorika yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca tersebut. Eksposisi bertujuan menerangkan sesuatu hal kepada pembaca. Untuk menerangkan, biasanya digunakan contoh-contohnya yaitu ilustrasi, analogi, dan lain sebagainya. Paragraf eksposisi dapat berisi konsep-konsep yang harus diikuti oleh pembacanya dan pikirannya. Oleh sebab itu, untuk memahami paragraf eksposisi diperlukan proses berpikir atau intelektual. Berita di surat kabar dapat dikatakan sebagai contoh, yaitu sebagai karangan eksposisi. Ciri menonjol dari sebuah paragraf eksposisi umumnya menjawab pertanyaan, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga yaitu kosakata. Pengertian kosakata, banyak definisi kosakata yang ditemukan para ahli. Pendapat ahli yang satu dengan ahli yang lain mungkin berbeda, tetapi banyak pula persamaannya. Pengertian kosakata menurut Kerap tahun 1996 halaman 64 dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, dari segi bahasa yang menyatakan bahwa kosakata adalah keseluruhan kata yang memiliki oleh sebuah bahasa yang merupakan komponen bahasa yang memuat sebagai informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Yang kedua, dilihat dari segi pemakaian bahasa. Kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki seseorang pembicara atau penulis. Hal itu sejalan dengan pendapat Nugriantoro tahun 2012 halaman 338 yang menyebutkan kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh terdapat dalam suatu bahasa. Yang keempat, tata bahasa. Pengertian tata bahasa menurut Kristal dalam Tarigan tahun 1089 halaman 2 mengatakan
bahwa tata bahasa atau grammar adalah studi mengenai struktur kalimat, terutama kalimat dengan acuan kepada sintaksis dan morfologi. Kerap kali ini disajikan sebagai buku teks atau buku pegangan. Suatu pemeriaan kaidah-kaidah yang mengendalikan bahasa secara umum atau bahasa-bahasa tertentu yang mencakup semantik, yang mana fonologi dan bahkan kerap kali yaitu pragmatik. Dalam Tarigan tahun 1809, halaman 2 mengatakan bahwa tata bahasa adalah suatu pemeriaan atau deskripsi mengenai struktur bahasa, di mana biasanya juga turut mempertimbangkan makna-makna dan fungsi-fungsi yang dikandung oleh kalimat-kalimat tersebut. Dalam keseluruhan, sistem bahasa itu pemerian untuk mungkin atau tidak meliputi pemeriaan bunyi-bunyi suatu bahasa. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini yaitu termasuk penelitian ex facto, merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika penelitian mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, variabel bebas dan variabel tidak bebas sudah terjadi secara alami, dan penelitian dengan setting tersebut ingin melacak kembali jika memungkinkan apa yang faktor penyebabnya. Dalam penelitian ini, teknik sampel yang dipakai adalah teknik Stratified Random Sampling. Sekolah dipilih berdasarkan nilai rata-rata ujian nasional. Data penguasaan kosakata dalam penelitian ini yaitu penggunaan kosakata. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah soal pilihan ganda. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhan penggunaan kosakata dan tata bahasa secara bersamaan terhadap kemampuan menulis eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri Yogyakarta. Berdasarkan data penelitian yang dianalisis, maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian sebagai berikut, yaitu pengaruh penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Izin bertanya kepada pemateri yang bernama Melisa Dwi Putri. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menguasai banyak kosakata? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Meliana yang pertanyaannya, mengapa kita harus menguasai banyak kosakata? Karena mempelajari kosakata adalah modal utama untuk mempelajari penyusunan kalimat dan kemampuan lain dalam bahasa. Dengan menguasai banyak kosakata akan memudahkan seseorang untuk membaca, menulis, mendengar, dan berbicara bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada pemateri Melisa Dwi Putri yang pertanyaannya, bagaimana peranan menulis bagi pengembangan kemampuan belajar siswa? Baiklah, itu saja. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rima Permatasari yang pertanyaannya, bagaimana peran menulis sebagai pengembangan kemampuan belajar siswa? Pengembangan menulis pada siswa yaitu ide-ide, menyeleksi, dan menyusun. Menemukan cara yang sesuai untuk mengekspresinya, mengevaluasi, serta merevisi apa yang telah mereka tulis. Dengan demikian, melalui pembelajaran menulis dapat dikembangkan bakat siswa untuk berekspresi secara kreatif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Iskandar. Izin bertanya kepada presentasi Melisa Dwi Putri. Saya ingin bertanya, bagaimana kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bobi Iskandar yang pertanyaannya, bagaimana kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi? Teks eksposisi
memiliki kaidah-kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, kata teknis. Yang kedua, kata penyebaban, konjuksi temporal, dan perbandingan. Kata kerja mental pada penunjukan kata persuasif dan kata lugas. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia. Izin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam menambah kosakata pada anak didik? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lia Amelia yang pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam menambah kosakata pada anak didik? Peran guru dalam memudahkan siswa untuk memperoleh kosakata bahasa Indonesia yaitu sebagai fasilitator dengan memberikan fasilitas berupa penggunaan strategi, sumber belajar, dan media pembelajaran. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baiklah, saya ingin bertanya kembali kepada pemapar materi Melisa Dwi Putri. Yang pertanyaannya, mengapa menulis itu dikatakan sebuah proses? Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rima Permatasari, yang mana pertanyaannya, mengapa menulis itu dikatakan sebuah proses? Menulis dikatakan sebagai suatu proses, yaitu menuangkan gagasan atau pikiran dalam bentuk tertulis. Menulis sebagai proses berpikir berarti bahwa sebelum dan atau saat setelah menuangkan gagasan dan perasaan secara tertulis, diperlukan keterlibatan proses berpikir. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dalam pembahasan ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu ada pengaruh yang positif dan signifikan penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri Kota Yogyakarta. Yang kedua yaitu ada pengaruh positif dan signifikan penguasaan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis eksposisi siswa kelas 10 SMA Negeri Sekota Yogyakarta, ditemukan koefisien korelasi sebesar 221 pada taraf signifikasi 5%. Yang ketiga yaitu ada pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama penguasaan kosakata dan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.